Polres Metro Jakarta Barat amankan wanita yang menanam ganja di dalam rumahnya. Terlilit utang, seorang mahasiswa nekat membunuh teman untuk menguasai harta korban. Sebanyak 10.000 lebih peserta angklung memecahkan rekor dunia Guinness World Record 2023. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 7 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia dibunuh kakak kelasnya karena hanya ingin pelaku menguasai harta korban. Polisi berhasil mengungkap kasus ini setelah keluarga melaporkan kehilangan korban. Inilah rekaman CCTV di kos Muhammad Naufal Zidan. Rekaman video terakhir Zidan sebelum ia menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Altafa Salia, Arnika Basya, teman dan senior di Universitas Indonesia. Tidak terfikirkan sedikit pun teman baiknya itu akan menghabisi nyawanya. Usai mengantar korban ke kosnya, pelaku mengatakan hendak pulang tapi ia mengambil pisau yang sudah disiapkan di motornya. Pelaku pun kemudian menusukkan pisau ke badan korban. Pelaku lalu mengambil barang-barang korban seperti MacBook, dompet, dan ponsel merek iPhone korban. Pelaku nekat membunuh korban karena terjerat hutang pinjaman online. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah menjadi tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Ya, dan pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Wakasat Reskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan, untuk mengetahui lebih lanjut kasus pembunuhan mahasiswa di Depok. Selamat siang, Pak Nirwan. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Nirwan, apa motif dari pembunuhan yang dilakukan seorang mahasiswa terhadap adik kelasnya ini? Ya, hasil pemeriksaan kita bahwa motifnya adalah si pelaku ini bermain kripto, investasi online, mengalami kerugian sehingga dia melakukan peminjaman baik ke pinjol dan ke rekan-rekannya, terbelit hutang, dan selain itu juga si korban ini juga sama-sama main kripto sama si pelaku. Si korban ini menang terus. Nah, itu ada selain terlilit hutang, ingin menguasai barang-barang milik korban untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Ya, kemudian seperti apa kronologis peristiwa pembunuhan ini? Baik, awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 kemarin, si korban dijemput oleh pelaku ke kampusnya. Kebetulan mereka satu kampus. Langsung mereka pulang ke kosan si korban. Namun sebelumnya si pelaku sudah menyiapkan pisau di jok motornya. Setelah sampai di kos-kosan korban itu, pelaku mengambil pisau tanpa sepengetahuan korban. Pelaku mengambil pisau dari jok motornya, langsung mengantongi. Nah, di dalam kos-kosan, setelah mereka ngobrol segala macam, sebagai teman akrab, pamit pulang. Pada saat pulang itu diantar oleh si korban untuk membukakan pintu. Disitulah si pelaku pertama menendang korban, lalu menusukkan ke ulu hati korban. Nah, pada saat itu korban sempat menggigit tangan pelaku, namun oleh pelaku didorongkan ke mulutnya sehingga cincin si pelaku itu tertinggal di mulut korban yang nyangkut di tenggorokan, dan korban
terpental lalu ditusuk lagi berulang-ulang. Demikian, Mbak. Ya, berarti kejadiannya terjadi di rumah kos atau kos-kosan dari si korban, seperti itu ya Pak ya? Betul, betul. Ya, Mbak. dan kemudian bagaimana polisi sampai bisa menangkap pelaku itu membutuhkan beberapa waktu, Pak? Baik. Setelah kita dilaporkan oleh keluarga korban bahwa ditemukan korban itu, jasad korban itu di kolong tempat tidur, langsung kita dari Polres Metro Depok dan Polsek Beji bersama tim Inafis melakukan olah TKP, dan kebetulan di kos-kosan korban itu mengarah ke kos-kosan korban itu ada CCTV. Nah, dari hasil rekaman CCTV dan keterangan-keterangan saksi bahwa si korban ini terakhir bersama pelaku, lalu kita identifikasi si pelaku yang ada di CCTV, dan kita mendapatkan eh, identitas pelaku dan alamatnya, langsung kita melakukan penangkapan. Lebih kurang jarak kosan si korban dengan pelaku lebih kurang 1 kilometer. Kita lakukan penangkapan di kosan si pelaku. Ya, Demikian. Pak Nirwan, Ya. seperti apa pengungkapan kasus ini? Siapa yang pertama menemukan jasad korban? Yang pertama menemukan jasad korban. Jadi awalnya kasus ini ketahui berawal bahwa sejak hari Rabu malam orang tua korban dari kampungnya dari Lumajang tidak bisa menghubungi korban, handphonenya tidak aktif. Nah, karena merasa was-was, lalu di hari Jumat pagi jam 5 pagi menghubungi paman si korban yang kebetulan ada di Jakarta supaya melakukan pengecekan ke kos-kosan si korban, karena udah 2 hari tidak bisa dihubungi, tidak aktif handphonenya. Lalu oleh pamannya itu bersama penjaga kos-kosan mengambil kunci cadangan yang ada di penjaga kos-kosan, masuk ke kamar itu dan melihat kamar berantakan, dan di bawah kolong tempat tidur ada bungkusan plastik hitam. Nah, oleh si keluarga korban ini, paman si korban dan penjaga kos-kosan itu, ditariklah bungkusan itu dan ternyata kepegang kakinya. Nah, dari situ langsung mereka melaporkan ke polisi dan kita melakukan pengungkapan. Demikian, Mbak. Berarti dapat dipastikan pembunuhan ini pembunuhan berencana ya, Pak Nirwan? Betul, dari hasil penyidikan kita, karena dari pagi harinya itu si pelaku itu sudah merencanakan untuk menghabisi korban dan langsung untuk menguasai barang-barang milik korban. Ya. Kemudian ancaman hukuman apa yang akan dijalani oleh pelaku? Baik, dalam perkara ini kita mempersangkakan pasal 340 dan atau pasal 338 dan atau pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara. Ya, Pak Nirwan, dari pihak kepolisian, imbauan seperti apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat terkait dari kasus pembunuhan yang berawal dari utang dan yang terlilit hutang seperti ini? Baik, yang kalau kita lihat dari apa yang dialami si pelaku ini karena sebenarnya karena ketagihan bermain di eh, investasi online ataupun dari situlah berawal, jadi supaya masyarakat lebih berhati-hati terhadap baik pun game online atau investasi online, supaya lebih waspada, karena eh, kalau sudah seperti yang dialami pelaku ini, nanti ujung-ujungnya akan mencari pinjaman ataupun ketagihan berharap bisa menyelesaikan atau akan menang lagi gitu, Mbak. Jadi eh, sebisa mungkin dihindarilah permainan-permainan yang ada di online-online tersebut. Demikian, Baik. Mbak. Baik, terima kasih Wakasatreskrim Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohan sudah bergabung bersama kami dalam Presisi Siang. Selamat siang, salam presisi. Selamat siang, selamat presisi. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Berawal sebagai pengguna ganja selama bertahun-tahun, seorang wanita di Jakarta Barat nekat menanam sendiri pohon ganja di rumahnya. Pelaku menanam 3 pohon ganja di dalam pot hidroponik.
Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, mengamankan seorang wanita karena kedapatan menanam pohon ganja hidroponik di perumahan Kedoya Baru Residence, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. LA perempuan berusia 29 tahun ini menanam pohon ganja hidroponik dan menyimpannya di dalam lemari pakaian. Sebagai pengganti sinar matahari, wanita yang berprofesi sebagai pengisi SEO web ini menggunakan lampu ultraviolet seadanya di lantai 2 rumah. Ada 3 pohon yang ditanam pelaku dengan masing-masing setinggi 1 meter. Pelaku nekat menanam pohon ganja di rumahnya setelah sebelumnya menggunakan ganja selama bertahun-tahun. Pelaku mendapatkan bibit ganja melalui pembelian secara online. LA juga mempelajari cara menanam pohon ganja secara otodidak melalui internet dan media sosial. Ia mengaku tidak menjual ganja yang ia tanam, tapi menggunakannya untuk menunjang pekerjaan. Ini suatu hal yang baru bagi kami di Polres Metro Jakarta Barat, khususnya di jajaran narkoba, menemukan tanaman ini bisa hidup. Ya, jadi ditanam dalam rumah dengan menggunakan media hidroponik. Ya, adapun peralatan-peralatan yang disiapkan di sini, jadi tanaman ganja ini ada di dalam lemari. Di dalam lemari tersebut dilengkapi dengan lampu dan juga sinar ultraviolet sebagai pengganti matahari. Ya, jadi peralatannya cukup sederhana, tapi cukup bisa membuat tanaman ganja ini tumbuh sampai kurang lebih 1 meter. Ya, seperti di hadapan rekan-rekan. Dan ini kelihatan ya warna hijau jadi tumbuh. Ya. Dan ada 1 pohon yang sudah dipanen. Dan yang bersangkutan atau tersangka atas nama Ella ini mengakui sudah mengkonsumsi. Ya. Jadi di depan rekan-rekan, ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan. Ada pupuk cair, ada berbagai macam. Ya, jadi ini semacam lab mini. Bagaimana yang bersangkutan melakukan uji coba atau eksperimen. Ya. Dari awalnya hanya membeli ganja untuk dikonsumsi, kemudian tersangka Ella ini juga mendapatkan bibit, ya, dari bibit berupa biji ganja yang disemai, ya. Jadi ada beberapa biji yang disemai seperti sini. Ini adalah tempat penyemaian dan tumbuh. Ya, setelah tumbuh berkecambah dipindahkan di media hidroponik dan hasilnya ada 3 pohon yang tumbuh setinggi kurang lebih 1 meter. Yang bersangkutan mengakui bahwa awalnya hanya pengguna rutin, ya, hanya konsumsi ganja. Kemudian yang bersangkutan tertarik untuk mencoba menanam sendiri dan ternyata berhasil dengan peralatan-peralatan yang sederhana. Atas perbuatannya, LA disangkakan pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.